Baiklah, kita akan membaca bersama hadis yang ke-14 daripada kitab Nurul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Qala idza batatil mar'atu muhajiratan firasha zawjiha la'natahal malaikatu hatta tarji'a. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Imam Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang istri berpisah kasur dengan suaminya, malaikat melaknatnya sampai dia kembali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-14 dari Imam Abdurrahman bin Sakhr yang dikenal sebagai Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza batatil mar'atu, jikalau mana seorang istri telah batat, ay dakhalat fil mabiti, dia masuki waktu bermalamnya dia dengan suaminya, muhajiratan ay mubtaidatan, berjauhan dengan tujuan pembangkangan diri atau tujuan melanggar apa yang dimau oleh ajakan suaminya untuk tidur. Muhajiratan ay mubtaidatan, dia menjauh. Firasha zawjiha, tidak mau tidur di atas bersama dengan suaminya. La'natahal malaikatu, maka malaikat laknataha ay da'at alaiha bitardi min rahmatillah, maka malaikat mendoakan agar istri tersebut, agar wanita tersebut mendapatkan murkanya Allah, jauh daripada rahmatnya. Hatta tarji'a, sampai dia kembali kepada suaminya. Kalau lah dia mana menentang suaminya dengan ucapan, dia dilaknat sama Allah melalui malaikatnya sampai dia meminta maaf dan meminta ridha daripada suaminya. Kalau dia keluar dari rumahnya tanpa izin daripada suaminya, sementara keluar daripada rumahnya telah sampai pada batas-batas yang wajib dia meminta izin tapi tidak meminta izin kepada suaminya, maka dia dilaknat oleh Allah sampai dia mendapatkan ridha daripada suaminya. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadis ini pendek tetapi maknanya luas. Bukan berarti istri membangkang tidak mau diajak tidur oleh suaminya selesai, bukan. Itu pemahaman secara lugawi, secara arti seperti itu. Kalau diajak tidur sama suaminya enggak mau, dia dilaknat oleh Allah sampai dia kembali ke kasur suaminya. Itu bahasa lugawinya. Tapi mafhum hadis ini luas. Ketika seorang istri tidak bisa menempatkan hak yang wajib dia tunaikan kepada suaminya, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitu besarnya hak seorang suami yang wajib ditunaikan oleh para istrinya, sampai-sampai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Lau kuntu amiran
an yasjuda ahadan li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Sampai kata Nabi, andai kata saya disuruh sama Allah untuk memerintahkan agar manusia sujud kepada sesama manusia, niscaya saya akan perintahkan para istri agar sujud kepada suaminya. Kan tetapi kita dilarang oleh Rasul untuk sujud sesama manusia. Betul? Seandainya lau kuntu amiran, seandainya saya disuruh, tapi enggak disuruh sama Allah. Seandainya saya disuruh oleh Allah agar manusia boleh sujud kepada manusia lainnya, saya akan perintahkan para istri agar sujud kepada suami. Mengapa? Karena hak yang paling besar bagi para perempuan, maksudnya para istri, selagi dia menjadi istri daripada suami itu, kata Nabi, hak yang paling besar adalah suaminya. Rasul sallallahu rabbi wasallamu alaih, di dalam suatu riwayat yang sahih, beliau pernah bersabda, a'dhamun nasi 'alal mar'ati zawjuha wa 'alal rajuli ummuh. Sebesar-besarnya hak yang wajib ditunaikan oleh para istri, yaitu hak suaminya. Adapun hak yang paling besar bagi suami adalah ibunya. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita tidak boleh memandang sempit, terutama para perempuan, baik yang hadir pada malam ini maupun pendengar dimanapun berada. Saudara, istri adalah perempuan, ibu kita juga perempuan. Betul? Ketika seorang istri dianggap lemah, ini adalah salah satu pemikiran yang cetek. Di dalam Islam, Rasul menyuruh kita menghormati ibu 3 kali lipat daripada menghormati bapak. Betul? Artinya kedudukan perempuan itu tinggi. Ketika dia sudah menjadi seorang ibu, kedudukannya sangat tinggi bagi kita sang anak. Tapi ketika kedudukan tersebut bagi seorang istri, maka keagungan suami adalah keagungan yang harus dia lebih utamakan dari segala-galanya. Sampai kata Nabi, lau anna rajula kharaja min ahadi min khairaihi daman wa min ahadihi sadidan falahasatu imra'atuhu ma adda haqqa zawjiha. Sampai kata Nabi, andai kata keluar darah dari lubang hidung suami, yang kanan keluar darah, yang kiri keluar nanah, lalu diminum oleh para istri, kata Nabi, itu belum cukup untuk menutupi hak baktinya istri kepada suami. Ini Islam. Sehingga saudara, sering saya katakan, perempuan itu antara sorga dengan kehidupannya sangat dekat. Apa ukurannya? Ketika dia sholat 5 waktunya bagus, dia nurut sama suaminya, dia nutupi auratnya, puasanya bagus, maka kata Nabi, dia boleh masuk sorga pintu mana saja yang dia mau. Subhanallah. Innal mar'ata idza shamat syahraha wa salat khamsaha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha faltadkhulil jannah min ayyi abwabil jannati sya'at. Tuh, salat bagus, puasa bagus, auratnya dijaga, tunduk patuh kepada suaminya, dia bisa masuk pintu sorga mana saja yang dia mau. Mudah-mudahan istri kita menjadi istri yang salihah, dan kelak anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang berbakti dan menjaga kewajiban bakti tersebut kepada bapaknya, terlebih utama 3 kali lipat kepada ibunya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini hadis berbicara tentang pembangkangan seorang istri. Pembangkangan seorang istri ini, saudara, bisa berdampak
hal yang tidak enak bagi suami. Mengapa di dalam Islam ada teguran yang begitu keras? Kalau perempuan, istri diajak tidur sama suami nggak mau, padahal tidak ada uzur, ya, tidak ada uzur, tidak ada illah yang menyebabkan dia menolak, tapi dia menolak, dia dilaknat sama Allah. Kenapa kok sampai sekeras itu? Karena saudara, Islam ini menjadikan nikah itu solusi untuk menjaga diri daripada perbuatan zina. Betul? Nikah itu di dalam Islam, wala taqrabu zina, jangan kau mendekati perbuatan zina. Makanya ada syariat nikah. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Kata Allah dalam Al-Quran, ini Al-Quran ayat suci. Betul? Firman ilahi, firmannya Allah. Wa man asdaqu minallahi haditha, wa man asdaqu minallahi qila. Apakah ada yang lebih suci daripada Al-Quran? Apakah ada yang lebih mulia daripada firman Allah? Enggak ada. Ini kata Allah dalam wahyunya, silahkan kau kumpul dengan istrimu kapan saja. Silahkan, fa'tu harthakum anna syi'tum, seperti ladang. Ente punya sawah, kapan ente mau bajak, kapan ente mau siram, kapan ente mau ambil hasil padinya, selagi sawah ente, silahkan. Betul? Ini Islam. Apalagi melalui nikah ini ada dua keutamaan, kata Nabi. Aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Dengan menikah bisa menjaga mata kita dari maksiat. Orang yang punya mata selalu memandang sesuatu yang tidak diridhoi sama Allah, Allah kasih solusi nih, nikah. Ketika orang sudah nikah masih tidak bisa menjaga matanya, maka fungsi nikahnya rusak. Satu. Yang kedua, wa ahsanu lil farji, kata Nabi, fungsi nikah bisa menjaga kemaluan kita daripada maksiat, yaitu zina. Dengan nikah bisa terjaga kita punya kemaluan dari zina. Ketika seorang istri menolak, ada dampak yang menyebabkan suami menjadi buas. Dia lupa dengan tujuan hasil pernikahan itu yang sebetulnya kata Nabi mendatangkan barokah. Dalam kitab Tanqiqul Hadits, Imam Nawawi pernah meletakkan satu hadis, at-tazwiju barokatun. Nikah itu bawa barokah. Mestinya dia bisa berzina, karena nikah dia dilindung sama Allah, sehingga bisa bersenggama. Allah kasih pahala sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Sampai kata Nabi, ketika suami kumpul sama istri, itu dicatat sedekah sama Allah. Sahabat bingung, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu fiha ajrun ya Rasul. Masa iya kumpul sama perempuan bersenggama ada pahalanya? Kata Nabi, ara'aitum in wada'tum fil halal kana laha ajrun wa in wada'tum fil haram kana lahu wizrun. Tergantung. Kalau kamu kumpul sama istri, ya pahala, ada pahadilah sedekahnya. Tapi kalau kamu zina, itu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat, saudara, orang-orang yang beriman itu punya sifat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Apa lagi? Wa 'anil lagwi mu'ridun. Apa lagi di antaranya? Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang beriman itu orang yang bisa menjaga kemaluannya daripada berbuat zina. Bisa menjaga kemaluannya daripada berbuat maksiat. Perbuatan maksiat kemaluan luas, nggak perlu kita jelasin. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istrinya. Au ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istrinya, kecuali kepada budak wanitanya, maka itu tidak dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun.
Kata Allah dalam wahyunya, kalau orang ingin mencari kesenangan melalui maaf kemaluannya selain kepada istri dan budaknya, maka dia adun, dia telah berbuat togho, telah berbuat melampaui batas. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita bisa melawan hawa nafsu kita. Karena saudara, orang yang berbuat zina kadangkala dampak karena beberapa hal. Yang pertama, kurang imannya. Yang kedua, tidak bisa melawan hawa nafsu. Yang ketiga, terlalu seringnya seorang istri membangkang. Sehingga Rasul begitu keras mengecam dalam hadis ini, kalau seorang istri diajak oleh suaminya tidur, dia tolak, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada dampaknya. Wala yajtami'ani az-zina wal ghina. Lalu kata Nabi, tidak bakal kumpul kaya sama zina. Kalau ada orang kaya, zina pastikan akan bangkrut. Kalau tidak habis hartanya, akan berkurang barokah daripada usahanya. Gara-gara apa? Gara-gara melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu di dalam fikih kita ini harus sedikit paham. Laisal haidu udran lah. Kalau ada istri mengatakan saya haid, tentunya kita tahu kalau perempuan sedang haid, wala taqrabuhunna fil mahidhi hatta yathurna. Jangan kau mendekati atau kau kumpuli istrimu ketika dia sedang haid, betul? Sampai dia suci. Kalau seorang istri mengatakan saya lagi haid, itu normal. Tetapi ketika dia menolak melalui batas-batas yang sudah diatur dengan syariat, ini istri salah. Sehingga tidak dikatakan haid itu uzur. Walaisal haidu udran laha falahu haqqut tamattu'i bima fauqal izar, kata Nabi. Masih boleh bagi suami mencari kepuasan kepada istrinya di atas pusar ke atas. Silakan. Jangan sampai istri menyepelekan kewajiban yang mestinya bisa dia kerjakan selain daripada berhubungan badan. Tuh. Sehingga kalaulah dia menolak apa yang menjadi kewajibannya, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat bukan tugasnya melaknat manusia, betul? Kita ini sesama manusia tidak boleh melaknat. Apalagi kita melaknat malaikat atau sebaliknya malaikat melaknat kita. Sehingga kata ulama, laknat tahal malaikatu dalam hadis ini, malaikat melaknat maksudnya laknatnya Allah turun kepada perempuan yang membangkang kepada suaminya, dikarenakan setiap malam itu ada malaikat menabur rahmat kepada semua istri. Kalau ketemu istri yang membangkang kepada suami, dia diharamin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalimatnya laknatahal malaika, dia dilaknat oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Akhlak itu penting. Agama itu penting. Bahkan di dalam Islam kita disuruh oleh Rasul waktu mau menikah pertama kali, setelah Anda lihat kecantikannya, keturunannya, apalagi keluarganya, agamanya, apalagi lima jamaliha wali maliha wali nasabiha wali diniha fadhfar bidzatid dini taribat yadak. Sampai Nabi suruh kalau kamu mau cari istri, yang paling diutamakan agama. Lihat istrimu ngerti nggak soal agama. Kalau kamu dapat istri ngerti soal agama, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Kamu akan beruntung. Tuh. Kamu akan beruntung. Sehingga kalau seumpama istri membangkang, walaupun dia sudah ngerti, kewajiban suami memberi nasihat tuh kepada seorang istri. Karena ukuran surga ini saya katakan dari awal, bagi seorang istri itu ridho suaminya. Subhanallah. Apa kata Nabi dalam hadis? Ayyuma mra'atin
matat. Perempuan manapun yang jadi istri meninggal dunia, mudah-mudahan istri kita panjang umur. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha 'alaiha radin dakhalal jannah. Seorang istri yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho, maka tempatnya sorga. Wa ayyuma imra'atin matat wa zawjuha 'alaiha sakhit dakhalan nar. Istri manapun yang mana meninggal dunia keadaan suaminya murka sama dia, walaupun ibadahnya bagus, maka tempatnya neraka. Luar biasa, ya. Ibadahnya bagus, tahajud, puasa, tapi sama suaminya nggak bagus, sama suaminya membangkang, sehingga ketika dia meninggal nih seorang istri, suaminya nggak ridho, tempatnya neraka. Letak ridho ada pada suami. Berbeda dengan suami, kewajiban yang paling besar adalah ibunya. Kenapa di dalam Islam ridho suami menyebabkan istri masuk surga? Kenapa dalam Islam kok begitu? Karena bagi suami ini luar biasa. Yang pertama, istri itu orang lain. Dia hidup dari kecil dikasih makan, dirawat sama ibunya, betul? Setelah besar, ini anak belum bisa balas nafkah bapaknya, nafkah ibunya, nikah. Yang dinafkahin siapa? Istrinya, anaknya. Dia sayang sama istri, sama anak. Bahkan mengalahkan cinta dan sayangnya dia kepada ibu dan bapaknya. Ketika seorang istri taat, ridho kepada suami, maka menjadi sebab ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini istri maaf orang lain. Sang suami siang malam cari rizki, cari makan, nafkah hanya untuk memberi makan kepada istri dan anaknya. Kadangkala dia lupa memberi nafkah kepada bapak dan ibunya, saking sayangnya kepada istri. Bahkan kalau seorang istri berbuat dosa, suami kena dosa juga, karena dia berada dalam tanggung jawabnya. Berbeda dengan perempuan, kalau dia berbeda dengan laki-laki. Kalau suami berbuat dosa, istri nggak kena. Sehingga ketika seorang istri menghargai suaminya, suaminya ridho, tempatnya sorga. Oleh karenanya Rasul ketika Isra Mi'raj, dalam riwayat Imam Ibn Abbas, galan Nabi sallallahu alaihi wasallam, uritun nara. Waktu saya Isra Mi'raj, saya diperlihatkan sama Allah neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa. Ternyata yang saya jumpai yang paling banyak isi neraka itu perempuan. Ya Allah. Yakfurna, mereka kufur. Qila ayakfuruna billah ya Rasulullah. Kata sahabat, paling banyak perempuan di neraka apa gara-gara mereka kufur kepada Allah? Kata Nabi, bukan. Yakfurnal ashir, mereka pada kufur nikmat kepada suaminya. Wa yakfurnal ihsan, melupakan jasa suaminya. Idza ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'a qalat ma ra'aitu minka khairan qattu, rawahul Bukhari. Kata Nabi, itu perempuan paling banyak di nerakanya Allah bukan gara-gara enggak ibadah, bukan. Bukan gara-gara mereka tidak beriman sama Allah, bukan. Tapi gara-gara waktu hidup di dunia dia nggak taat sama suaminya, kufur nikmat, nggak pernah ucapin terima kasih. Kamu baik sama istri kamu seumur hidup kamu, lalu muncul sesuatu kesalahan sedikit saja di hadapan istrimu, dia berkata, sungguh saya belum pernah melihat kebaikan satupun dari kamu wahai suami. Ini dia hari kiamat dimasukkan dalam nerakanya Allah. Tuh. Bukan gara-gara nggak ibadah. Ibadah bagus, ngaji bagus, puasa bagus, tahajud bagus, sedekah bagus, tapi nggak pernah terima kasih kepada suaminya. Masya Allah, neraka kata Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dibawa oleh Imam Ibn Abbas. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Dia kufur nikmat kepada suaminya, tidak pernah terima kasih kepada suaminya,
idza ahsanta ila ihdahunna dahra, ketika kamu berbuat baik kepadanya seumur hidup kamu, thumma ra'at minka syai'a, lalu dia lihat sedikit saja kesalahan muncul dari kamu, qalat, dia berkata, ma ra'aitu minka khairan qattu, saya belum pernah melihat sedikit pun kebaikan dari kamu wahai suamiku. Pernah nggak bini kita ngomong begitu? Kerja keras pagi siang sore, istri kita yang ngucapin terima kasih, pernah nggak? Diajak makan, diajak jalan-jalan, ya disenengin. Itu kalau istri ngucapin terima kasih, itu suami bahagianya bukan main. Betul? Senang, merasa dihargai, merasa dihormati. Di luar dia capek, dia kembali ke rumahnya, baituka jannatuka, sorgamu rumahmu. Balik ke rumah, lihat istri yang akhlaknya bagus, sopan santun, melayani, selalu indah. Kira-kira suami senang apa tidak? Gembira apa tidak? Bukan main, bisa nggak kawin lagi nih suami. Tuh, ya. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita nih, penganut agama Islam, menjadi orang yang sempurna. Jadi laki-laki nggak boleh zalim, jadi perempuan nggak boleh zalim. Suami zalim kepada istrinya salah, istri zalim kepada suaminya salah. Akmalun nasi imanan ahsanuhum khuluqa wa khairukum khiyarukum linisaihim. Seafdol dan sesempurnanya iman seseorang laki-laki, yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik suami adalah yang baik kepada istrinya. Sehingga dipaksa kita dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, kamu pergauli istri kamu dengan ucapan yang baik, tingkah laku yang baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kamu setelah nikah dengan istrimu muncul ketidaksukaan, fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Mudah-mudahan, kata Allah, sesuatu yang kamu lihat tidak enak, di balik itu ada barokah, di balik itu ada kebahagiaan, di balik itu ada rizki yang berlimpah. Sabar. Nih sabar saudara, dalam Islam ada keutamaannya. Termasuk sabarnya suami kepada istri yang buruk. Ada keutamaannya nih. Ya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya waspadalah kalian daripada istri kalian bisa menjadi musuh karena akhlaknya jelek, karena ucapan yang tidak bagus. Anak kalian bisa jadi musuh. Jikalau mana kalian memaafkan, kalian ridho, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, akan mengampuni dosa-dosamu. Ini dalam Islam. Ittaqullaha fin nisa, kata Nabi, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Hati-hati kalian sama istri, bertakwalah kalian dengan istri, karena kalian meminang mereka itu dengan amanat Allah. Kemaluan mereka menjadi halal karena kalimatullah. Hati-hati. Apalagi dengan berlaku kejam, berlaku keji. Wah, ini tempatnya neraka. Ma akramahunna illa karim, wala ahanahunna illa laim. Kata Nabi, tidaklah seorang suami lembut kepada istrinya, baik kepada istrinya, melainkan itu suami orang mulia. Amin. Tidaklah seorang suami kasar, keji, ya, bengis, kejam, ya, zalim kepada istrinya, melainkan itu suami yang durjana, suami yang durhaka, suami yang mendapatkan murkanya Allah. Nauzubillahi min
min zalik. Ini para perempuan berdoa, mudah-mudahan suami-suaminya jadi suami yang soleh. Ya, jadi suami yang bisa dijadikan imam. Kalau suaminya nggak baik, sabar doain. Kalau Anda punya istri nggak baik, sabar doain. Jangan ikutin hawa nafsu. Ya, hawa nafsu itu kalau diikutin ujungnya cuma satu, nyesel. Ya, nyesel. Makanya kita jangan ikutin hawa nafsu, terutama di dalam rumah tangga, terutama di dalam urusan istri kita. Ya, demikian hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karenanya di dalam ungkapan suatu hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW, la yafruk mu'minun mu'minatan. La yafruk pakai kaf. Jangan sekali-kali seorang mukmin suami membenci istrinya. Fa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau suami ada benci kepada salah satu perangai istrinya, kata Nabi, sabar. Masih banyak sifat-sifat mulia yang muncul dari istri. Oleh karenanya Sayyidina Umar sabarnya bukan main sama istrinya. Ada orang datang ngeluh kepada Sayyidina Umar. Dari jauh dia datang, ketok pintu Sayyidina Umar. Dibukain pintu sama Sayyidina Umar. Ada apa wahai Anda? Begini wahai Amirul Mukminin, saya mau mengeluh. Ngeluh apa? Istri saya durhaka, omongannya nggak benar, omongannya menyakitkan. Tiba-tiba istrinya Sayyidina Umar dari dalam ngomel, suaranya kedengeran sampai luar. Kata Sayyidina Umar, ente ngeluh soal istri ente ya? Iya, itu suara istri anda tuh. Anda nggak marah? Sayyidina Umar nih, inna syaitan yakhaf min dhilli Umar. Sayyidina Umar, ya, setan takut sama bayangan Sayyidina Umar. Bukan berarti Sayyidina Umar takut sama bini, tapi inilah akhlak daripada sahabat-sahabat baginda Nabi kita Muhammad salawatu rabbi wassalamu alaihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Sehingga di dalam Islam ini ada aturan main. Kita diatur dalam Quran biar kita nggak salah. Wallati takhafu nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Ya, kalaulah mana istri kalian sudah mulai nusyuz, itu dalam fikih ada bab nusyuz. Artinya ya, khurujuz zaujah an ta'atiz zauj. Pembangkangan istri kepada suami namanya nusyuz, hukumnya haram. Dalam fikih itu ada bab khusus namanya nusyuz. Pembangkangan istri kepada suami hukumnya haram. Biasanya pembangkangan itu dicatat dalam syariat tentang 4 perkara. Yang pertama, keluar tanpa izin. Ya, ini nusyuz, dosa besar. Ulama membikin cabang tuh. Kalau keluarnya sekedar di depan rumah beli sayur, apa itu dosa besar? Enggak. Tentu keluar yang mesti dia izin, tapi dia enggak izin, keluar yang jauh, ya. Cuman untuk lebih ihtiyat, ya, untuk lebih ihtiyat bagi istri, kalau bisa, walaupun cuman mau beli sayur, izin, ya. Apalagi beli sayurnya harus naik angkot, harus naik kendaraan, berarti jauh nih, ya. Beli sabun ke ke warung, izin, ya. Lama-kelamaan suaminya repot juga nih, ya, sehingga ulama membatasi keluarnya yang memang membutuhkan izin. Kalau keluar dekat-dekat aja sebetulnya nggak masalah. Cuman istri yang menjaga luar biasa, dia izin. Ketika dia tidak izin, perginya jauh, maka ini disebut nusyuz. Yang kedua, di antara nusyuz kata ulama, anta'abath fi wajiha. Seorang istri cemberut di depan suaminya. Udah dibawain martabak, si cemberut. Ya, udah dibawain pesmol, masih cemberut. Mungkin maunya yang warna kuning tuh.
Ya, yang suka di tangan tuh yang berbunyi tuh. Ya, udah dibawain yang berbunyi-bunyi kerenceng-kerenceng warna kuning masih cemberut juga. Waduh. Ini nusyuz. Ketika istri cemberut kepada suaminya tanpa sebab. Ya, ini nusyuz. Yang ketiga, antujibahu bikalamin khashinin. Istri menjawab ucapan suami dengan perkataan yang menyakitkan, perkataan yang keji, perkataan yang gak enak, yang melukai hati suaminya. Ini termasuk nusyuz. Yang keempat, an yamtani' nafsaha min istimta'i bizaujiha. Seorang istri yang menolak diajak tidur sama suaminya. Ya, dalam hadis lain, ya, perempuan yang salihah itu walaupun dia sedang berada di atas pundak unta, kalau diajak suaminya tidur, dia wajib mau. Ya, mudah-mudahan istri kita begitu, amin. Aneh malu nih kalau bahas bab begini nih. Ya, cuman mau nggak mau biar pada ngerti, betul. Lanjut. Ya, perempuan nggak ada yang dengerin ini kok. Jadi itu di dalam Islam. Ketika muncul nusyuz ini ada dua sanksi. Hukuman dunia, hukuman akhirat. Ya Allah. Hukuman akhirat itu biasanya dia meninggal dunia, suaminya masih nggak ridho. Wah, ini bahaya. Makanya biasain bagi istri pagi hari itu salaman sama suaminya. Ya, cium tangan, kecup keningnya. Bib, bini ana udah 60 tahun, nggak apa-apa. Gak kata udah nenek-nenek juga, kan tetap bini, betul. Kata bininya yang masih 17 tahun, Bib, suami ana udah 53 tahun nih. Nggak apa-apa, yang penting suami ente bukan suami orang. Ya, ini memancing keridhaan daripada kedua belah pihak. Sayyidina Baginda Nabi kita Muhammad SAW pada suatu riwayat pernah masuk ke rumah putrinya Sayyidatna Fatimah. Didapati Sayyidatna Fatimah lagi muterin suaminya berkali-kali. Maka Rasul nggak mau ganggu, pulang. Besoknya Sayyidatna Fatimah dipanggil sama Rasul. Kata Rasul, ya, seorang ayah yang bijak, wahai Fatimah, kenapa kemarin tuh saya datang ke rumah kamu muter-muterin suami kamu Sayyidina Ali? Kata Sayyidatna Fatimah, iya wahai abah, saya itu sengaja ada salah ucap sehingga Sayyidina Ali tersinggung. Saya minta maaf, belum dimaafin, jadi saya rayu, saya puterin dia seperti Ka'bah 70 kali. Akhirnya bagaimana? Akhirnya suami saya ridho kepada saya. Nabi bersyukur, alhamdulillah. Kalau kamu sampai meninggal dunia wahai Fatimah, Ali bin Abi Thalib belum ridho kepada kamu, tempat kamu neraka. Ini pentingnya kebaktian seorang istri kepada suami, menjaga hatinya. Tadi kita lagi bicara tentang nusyuz. Itu biasanya terjadi karena 4 hal itu. Istri keluar tanpa izin, atau dia menjawab panggilan suami atau dengan ucapan yang menyakiti hatinya, atau berwajah muram, atau menolak ketika diajak tidur. Terkena 2 sanksi, dunia akhirat. Akhirat pedih. Kalau di dunia diatur dalam Quran. Hukuman di dunia itu ketika istri membangkang, wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna. Pertama, ceramain, nasihatin, arahin dengan ungkapan yang lembut, bimbing, luruskan. Karena perempuan ini diciptakan, kata Nabi, dari tulang rusuk suami. Kalau anda luruskan akan patah, pelan-pelan, sabar. Ya, bimbing. Kalau anda terbatas ilmu anda, ada pengajian, istri anda suruh ngaji, biar dia mengerti tentang sisi-sisi agama, agar jangan sampai ibadahnya rusak karena kedurhakaan kepada suami. Kalau tidak mempan, diceramain. Fa'idhuhunna.
Kalau nggak mempan diceramain, wahjuruhunna fil madaji. Langkah kedua didiemin. Ya, dibiarin. Kata ulama, yang pertama jangan diajak ngomong. Asal jangan lebih dari 3 hari. Kata ulama yang kedua yang muktamad, jangan diajak tidur bareng. Maksudnya jangan ditidurin. Ini perintah Al-Quran, diceramain gak ngerti, masih membangkang, biarin, diemin, jangan diajak ngomong, asal jangan lebih dari 3 hari, dan jangan tidur bareng. Ya, jangan diajak tidur. Kalau udah lebih dari 3 hari, soal bicara, silakan bicara. Tapi kalau tidur, selagi dia masih membangkang, jangan. Bahkan di fikih ada bab qasam. Pembagian, kalau istri membangkang kepada suami, dia nggak kena gilir. Ya, ulama lain berkata dalam mazhab Syafi'i nggak wajib dikasih nafkah. Masya Allah. Makanya bini-bini yang melanggar sama suami buru-buru minta maaf deh. Ya, biar kena gilirannya. Gitu. Ya, itu ketika istri membangkang, dia disuruh oleh Allah, sang suami disuruh untuk berpisah di ranjang, jangan tidur bareng. Ya, kalau berbicara limitnya 3 hari, kalau lebih dosa. Dalam hadis, la yahillu li muslimin an yahjura akhahul muslim fawqa 3 yaltaqiyani faya'rid hadza wa ya'rid hadza wa afdaluhuma wa khairuhuma man yabda bisalam. Kata Nabi, tidak halal bagi muslim ketemu muslim yang lain, dia tidak berbicara lebih dari 3 hari. Ketika satu dengan lainnya berpapasan, saling berpaling. Yang satu saling berpaling. Yang paling mulia dari keduanya yang memulai salam. Ini hadis untuk umum, apalagi kepada istri. Betul. Jadi jangan lebih daripada 3 hari. Kalau soal ranjang, selagi dia masih membangkang, itu nggak ada limitnya. Mudah-mudahan istri kita dapat hidayah dan petunjuk. Amin. Sekarang bicara marotib yang ketiga, tingkatan ketiga. Diceramain gak bisa, dihimbau gak bisa, dinasihatin gak kena, dipisahin ranjang masih begitu. Ini perintah Allah, wadribuhun, maka pukullah mereka. Ana jelasin masalah memukul biar gak sempit pandangan kita. Jangan kita menolak ayat Quran, ini bisa murtad. Dalam Quran Anda nasihatin tidak kena, pisah ranjang tidak kena, tingkat yang paling tinggi wadribuhun, kamu pukul. Pukul yang bagaimana nih? Ulama ahli tafsir mengatakan dorban ghairu mubarrah, pukulan yang tidak menyebabkan lebam. Bi an la yasilu daman wala yuksiru idaman, yang tidak membuat kulitnya berdarah, luka, apalagi patah tulang. Nauzubillahi min dzalik. Ya, kata Imam Al-Allama Al-Qurtubi dalam tafsirnya, annahu man adda ila halakatin fa innahu lahu dhaman. Kalau suami sembarangan pukul istri sampai ada luka, dia kena sanksi. Tuh. Kalau sekarang ada KDRT, betul. Makanya nggak boleh sembarangan. Diatur dalam Islam. Sampai kata Nabi, la tadribil wajah, jangan pukul muka, tempeleng, apalagi pukul, nggak boleh. Wala fi mawadi'il mukhawwafah, nggak boleh juga pukul organ-organ yang vital. Sehingga sebagian ulama membatasi paling kakinya doang. Pukulan yang lembut, ya, bukan pukulan yang kasar, bukan pukulan takzib atau kohron atau intikoman, nyiksa, bukan. Tapi ta'diban wa tasfiyan, pukulan ngedidik dan ngobatin. Bagaimana kalau pukulan ngobatin tapi bikin luka? Benar apa salah? Salah. Jadi pukulan yang sekedar mengingatkan. Andai kata mau pukul paling di kakinya. Ini perintah Quran. Kalau ada perempuan pergi berapa jam? Ya paling sore balik. Oke.
Baliknya besok pagi. Lu dari mana, Neng? Ana nyasar. Minta maaf dah. Ya deh, ana maafin. Ini lagi musim nih, minta maaf dimaafin. Ini ada batasan nih, dalam Quran ada ukuran, nanti kita pikir pakai nalar kita. Ya udah ana maafin. Bang, besok izin lagi ya. Kemana? Arisan. Jam berapa? Jam 1 siang. Ya dah. Minta duitnya dong. Nih. Berangkat jam 1 siang. Biasa balik jam 3. Berangkat hari Senin, pulang hari Kamis. Datang nih, minta maaf. Bang, maafin ya. Maafin jangan? Maafin jangan? Ente suami nih. Maafin, ceramain. Ente nggak boleh. Ente keluar dari rumah melebihi batas yang ana udah atur, ente dilaknat sama malaikat. Ente dosa besar. Ya deh bang, cium kaki kita, masya Allah. Ya, tidur selesai. Hari Jumat nih, bang, besok pamit lagi ya. Kemana? Ini kumpulan keluarga nih, silaturahmi. Kemana? Tuh di situ tuh, kampung seberang. Ya udah, jangan lama-lama ya. Iya. Pergi 3 hari. Ente ceramain lagi apa pukul? Ente ikutin Quran, pukul. Nah, pukulan yang bagaimana? Tadi yang ana jelasin, pukulan yang mengingatkan, bukan yang menyakitkan. Dorban, ta'diban, wa tahdziban, wa tashfiyan. Pendidikan, tata krama, obat. Bukan pukulan bikin dia lebam, pukulan bikin dia berdarah, pukulan bikin dia pingsan. Sampai ada kejadian suami siram istri pakai air panas. Masya Allah. Siram suami bunuh istri. Na'udzubillahimin. Ini pelanggaran. Nabi kita Muhammad SAW sangat marah dengan hal-hal seperti itu. Ya, di dalam riwayat yang sahih disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim, hadis dibawa oleh sahabat Iyas bin Abdullah. Rasul pernah bersabda, la tadribu ima Allah. Jangan kau pukul perempuan. Jangan lagi bini sendiri, apalagi orang lain. Bini sendiri jangan dipukul. Pukulan yang menyakitkan maksudnya. Dalam riwayat Imam Nasai dibawa oleh Sayyidatna Aisyah, Rasul pernah Sayyidatna Aisyah berkata, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan wala khadiman gattu." Belum pernah Nabi kita Muhammad SAW, kata sang istri nih, Sayyidat Aisyah, belum pernah Nabi pukul istri atau pembantunya sama sekali, nggak pernah ada yang dipukul. Itu Rasulullah. Wala yadribu biyadihi syai'an gattu, nggak pernah tangannya dipakai mukul apapun, ke binatang pun nggak pernah, apalagi bini. Itu Rasul. Illa an yujahida fi sabilillah fatantahik hurmatillahi fayamtakim lillah. Kecuali jihad, lagi perang, atau ada hak Allah yang diruntuhkan, maka Nabi orang yang paling berani membela karena Allah, bukan mukulin bini. Mukul binatang aja nggak pernah. Tuh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dalam hadis lain Nabi pernah bersabda, la tujallidu ahadukum imro'atahu jaldal ba'iri. Jangan kau cambuk istrimu seperti kamu mencambuk keledai. Thumma yujami'ha fil yaumil akhir. Lalu pada kehabisannya di waktu sore Anda kumpul sama dia, Anda jima. Pagi Anda cambuk, siang Anda kumpul. Sore Anda cambuk, malam jima. Apa ini? Tuh. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, saya mau kasih contoh biar saudara nggak bingung. Coba, Mal, bangun. Saudara Sud, sini. Kaki ente. Ini saya mau tanya, ini pukulan atau bukan?
Pukulan bukan? Jawab dong. Saya ulangi, ini pukulan apa bukan? Pukulan. Sakit nggak? Sakit nggak? Ah itu. Kira-kira istri kita kalau udah dinasihatin nggak ngerti, kita sebagai suami pukul begitu, salah apa benar? Salah apa benar? Benar. Kalau seumpama bisa kita nggak pukul, jangan kita pukul, karena Nabi tidak pernah memukul istrinya, begitu kaidahnya. Bisa dipahamin? Nah begitu. Kalau seumpama tidak perlu dipukul, sebagaimana Nabi tidak pernah memukul istrinya, jangan kita pukul. Tapi kalau tadi janji 2 jam balik 3 hari, kita maafin cukup dengan ceramah, nggak bisa. Maka harus kita tegur dengan cara memukul. Pukulnya kayak begitu tuh. Sakit nggak? Nggak sakit. Tuh. Anda yakin bini kita kalau dipukul begitu nggak lari ke polisi? Coba, ya. Coba, saya bangun lagi, Bang. Ada kayu nggak? Nah, kalau pukul pakai kayu atau anak pukul begini, bisa jatuh nih. Betul. Nah, tapi pukul begitu sih. Pergi ke polisi nggak? Polisi juga bingung, apa yang mau diotopsi nih? Nah, begitu. Bisa dipahamin? Ah, itulah Islam. Ada tingkatan. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji. Aneh ceramah begini nih perempuan nggak tersinggung, saudara? Tersinggung nggak? Kita laki-laki diam dulu ya. Kita tanya nih kaum ini wadon ummahatul muslimin, ya, para awewek nih, ya, ibu-ibu ya yang cantik-cantik. Tadi begitu tersinggung nggak? Singgung nggak? Tuh, enggak. Ya. Jadi seperti itulah ya pelajaran malam ini. Kembali kita ke hadis pertama. Idza batatil mar'atu muhajiratan firasa zaujiha laknatahal malaikatu hatta tarji'. Ya, jika seorang istri berpisah kasur dengan suaminya, ya, maka malaikat melaknatnya sampai dia kembali. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Bisa dipahamin? Bisa dimengerti? Udah, mulai malam ini istrinya tidur ikat aja barang tidur berdua. Ya, mudah-mudahan Allah ridha kepada kita semua.